Hari ini kita akan belajar mengenai pelaku ekonomi. Nah, adapun pelaku ekonomi itu terdiri dari 3 kalau dalam negeri, tapi dengan luar negeri menjadi 4 pelaku ekonomi. Apa sajakah dan siapa sajakah pelaku-pelaku ekonomi tersebut? Pelaku ekonomi terdiri dari RTK, RTP, RTG, dan MLN. RTK itu singkatan dari Rumah Tangga Konsumen. Dan RTP itu singkatan dari Rumah Tangga Produsen. RTG singkatan dari Rumah Tangga Government atau Rumah Tangga Pemerintah. Dan MLN itu adalah masyarakat luar negeri. Langsung saja kita akan pelajari mengenai pelaku-pelaku ekonomi tersebut. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, rumah tangga konsumen ini adalah pelaku utama dari adanya kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena dengan adanya RTK atau konsumen, maka para pelaku-pelaku ekonomi lain itu berperan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan terhadap para konsumen. Contoh, misal seperti ini. Dalam keluarga kalian, pasti kita tidak akan terlepas, keluarga kita ya, dalam keluarga kita, pasti kita tidak terlepas dari yang namanya mengkonsumsi makanan. Contohnya misal mengkonsumsi makanan pokok seperti nasi. Nah, dengan adanya permintaan, yakni mengkonsumsi nasi, maka dari itu produsen menghasilkan dan membuat produksi padi menjadi beras dan sehingga selanjutnya didistribusikan dan sampailah kepada konsumen dan baru bisa kita konsumsi. Nah, adapun peran rumah tangga konsumen itu ada 3. Yang pertama, penyedia faktor produksi. Nah, penyedia faktor produksi di sini dibagi menjadi produksi SDA atau sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Maksudnya gimana, Bu? Penyedia faktor produksi. Contohnya seperti ini. Jadi, untuk memproduksi suatu barang, pastinya produsen itu memerlukan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada di para konsumen atau para masyarakat. Contohnya misal seperti para petani yang menghasilkan padi dan beras, maka dari itu diproduksi oleh produsen. Jadi produsen itu mengambil sumber daya alam di masyarakat atau si RTK ini. Lalu selanjutnya modal. Nah, modal. Para produsen atau perusahaan-perusahaan itu pasti memerlukan modal yang banyak untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, maka dari itu modal di sini mereka dapat dari mana? Tentunya dapat dari masyarakat atau dapat dari konsumen. Kok bisa dapat dari konsumen sih? Iya, karena para konsumen atau masyarakat itu membayarkan pajak kepada pemerintah. Nah, sehingga pajak-pajak tersebut misal digolongkan, dikemas di bank. Nah, dan bank tersebut menghasilkan uang. Uang tersebut dipinjam oleh para perusahaan atau produsen. Gitu. Selanjutnya, penyedia tenaga kerja. Nah, pastinya kalau kita ingin mengkonsumsi sesuatu, mengkonsumsi barang ataupun jasa, kita harus membayar barang atau jasa tersebut kan? Nah, untuk membayar jasa dan juga barang tersebut, maka kita harus bekerja agar bisa mendapatkan uang dan selanjutnya bisa membeli keperluan kita. Jadi, RTK ini menyediakan tenaga kerja.
Tenaga kerja di sini, jadi kita bekerja kepada perusahaan dan nanti kita mendapatkan upah dari pekerjaan kita tersebut, sehingga kita bisa mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Dan selanjutnya adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu maksudnya, jadi banyak masyarakat yang memiliki wirausaha kecil. Nah, dengan wirausaha kecil, contohnya misal seperti pengrajin pengrajin kecil, misal seperti pengrajin tas rajut atau pengrajin sapu lidi misal. Nah, itu wirausaha kecil tersebut bisa jadi mereka ada kerjasama dengan perusahaan hingga akhirnya bisa menjadi perdagangan yang lebih banyak dan lebih menguntungkan. Lalu selanjutnya ada peran yang kedua. Nah, peran yang kedua ini adalah sebagai konsumen. Yang namanya juga rumah tangga konsumen, jadi peran dari RTK ini yang kedua adalah konsumen, yaitu mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Dan peran ketiga adalah membayar pajak kepada pemerintah. Nah, dengan peranan konsumen, yakni membayar pajak kepada pemerintah, itu akan membuat suatu negara menjadi lebih maju perekonomiannya. Karena apa? Karena pajak-pajak yang dihasilkan atau yang diberikan oleh RTK ini kepada pemerintah, maka akan membuat pemerintah bisa menjalankan stabilitas ekonomi, akan meningkatkan perekonomian juga, dan bisa melaksanakan peranannya. Contohnya, melaksanakan peranan dari pemerintah itu seperti membuat masyarakat menjadi sejahtera dan menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat. Contohnya, seperti jalan raya atau jembatan, gedung-gedung sekolah. Nah, itu adalah sarana prasarana dari pemerintah untuk masyarakat yang didapatkan dari hasil membayar pajak dari RTK. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen ini bisa dibilang memiliki nama lain, yaitu rumah tangga perusahaan. Rumah tangga produsen atau perusahaan adalah pelaku ekonomi yang bertugas untuk memproduksi barang ataupun jasa. Jadi, konsumen itu memberikan permintaan-permintaan mengenai barang ataupun jasa. Dan barang dan jasa tersebut dihasilkan dan diproduksi oleh rumah tangga produsen atau perusahaan. Nah, adapun peran dari RTP atau rumah tangga produsen itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai penghasil barang atau jasa. Maksudnya sebagai penghasil barang atau jasa itu seperti sebuah pabrik misal. Nah, sebuah pabrik itu memproduksi barang ataupun produk. Jadi, peran dari RTP adalah penghasil barang. Tapi bukan hanya sebagai penghasil barang saja, melainkan jasa. Contoh, misal rumah tangga produsen itu perusahaan Gojek misal. Nah, perusahaan Gojek itu tidak menghasilkan suatu produk, melainkan menghasilkan jasa untuk para konsumen. Gitu. Selanjutnya, peran kedua yaitu sebagai penyalur barang atau jasa. Nah, jadi RTP ini bisa berperan menjadi distributor juga nih. Karena mereka menyalurkan barang dan juga jasa. Contohnya misal tadi yang Gojek tadi. Nah, Gojek tersebut kan berarti menyediakan jasa. Nah, sudah menyediakan jasa, lalu disalurkan tuh jasa ataupun barang yang hendak disalurkan kepada konsumen.
Misal dari perusahaan besar ke perusahaan kecil, lalu selanjutnya ke grosir gitu kalau untuk barang, dan setelah dari grosir ke warung. Nah, itu termasuk dalam peran RTP sebagai penyalur barang atau jasa kepada konsumen. Dan peran ketiga itu adalah menambah pendapatan negara atau pajak. Nah, dengan banyaknya produsen-produsen yang menghasilkan barang, mereka tentunya pasti mendapatkan keuntungan dari hasil pembelian barang ataupun jasa mereka. Nah, dengan hasil tersebut, maka RTP itu diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, bayar pajak di sini bisa berupa pajak sewa gedung atau pajak penghasilan dan juga pajak pendapatan gitu. Itulah peran dari RTP atau rumah tangga perusahaan. Nah, untuk sekarang kita hanya belajar mengenai RTK dan RTP terlebih dahulu. Dan agar mempermudah kalian untuk memahami kedua materi tersebut. Jadi biar kita belajarnya sedikit-sedikit tapi paham kayak gitu. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa difahami oleh Ananda-Ananda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.